Pidana Siber Bareskrim Polri kini tengah mengusut dugaan peretasan data Polri. Menyusul dugaan peretasan 10 lembaga dan kementerian termasuk Badan Intelijen Negara, data yang dihimpun Badan Siber. Belakangan ini sedang dihebohkan oleh aksi peretasan atau hack besar-besaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dengan NPM 210810102081 dan teman saya Muhammad Rizky Muharam dengan NPM 210810101025. Kami di sini akan menjelaskan salah satu jenis cybercrime untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan kompetensi informatika. Nah, kalian sudah melihat beberapa cuplikan berita tentang kejahatan siber yang ada di Indonesia baru-baru ini. Kalian tahu nggak apa itu cybercrime atau kejahatan siber? Cybercrime atau yang biasa kita sebut kejahatan cyber adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Secara umum, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan. Kali ini kami akan membahas salah satu jenis cybercrime, yaitu spoofing. Apa itu spoofing? Spoofing adalah tindakan menyamarkan komunikasi dari sumber yang tidak dikenal sebagai sumber yang dikenal dan terpercaya. Spoofing dapat berlaku untuk email, panggilan telepon, dan situs web, atau bisa lebih teknis seperti komputer yang melakukan spoofing alamat IP, Address Resolution Protocol atau ARP, atau Server Domain Name System atau DNS. Spoofing merupakan kejahatan di dunia maya atau pada cybercrime dengan berpura-pura sebagai individual, organisasi, atau bahkan perusahaan yang familiar yang bertujuan untuk mencuri data pribadi dari user, mencuri uang, atau mengirim sebuah malware. Kemudian, terdapat beberapa jenis spoofing. Yang pertama, web spoofing. Yang kedua, email spoofing. Yang ketiga, caller ID spoofing. Yang keempat, SMS spoofing. Itu dia tadi beberapa jenis dari spoofing. Kemudian bagaimana dengan pengertiannya dari spoofing, email spoofing, caller ID spoofing, dan SMS spoofing, serta cara mengatasi dan juga contohnya. Baik, yang pertama itu adalah web spoofing. Web spoofing adalah website palsu yang dibuat dengan menjiplak situs aslinya, mulai dari logonya, warnanya, halaman, dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan serupa tapi tidak sama, asli tapi palsu. Dimana cara kerja web spoofing ini dengan merekam aktivitas kita ketika mengisi username dan password. Contohnya saja, website Tokopedia yang asli adalah tokopedia.com, sehingga dapat dipastikan tokopedia.co.id adalah situs palsu, karena nama domain tidak dapat digandakan namun hanya bisa dibuat semirip mungkin. Lalu bagaimana sih cara mengatasi web spoofing ini? Cara mengatasinya itu ada 3 langkah. Untuk langkah pertama, mengecek URL address apakah terdapat ikon gembok atau simbol kunci yang biasa disebut sebagai SSL. Untuk langkah kedua, mengecek situs apakah menggunakan HTTPS atau HTTP, karena situs yang tidak menggunakan HTTPS merupakan situs yang tidak aman. Untuk langkah ketiga, cara menghindari web spoofing yang paling mudah dan ampuh adalah dengan mengingat nama domain dari situs aslinya. Lalu yang kedua, email spoofing. Email spoofing atau spoofing email adalah email palsu yang dikirimkan hacker untuk mencuri data yang menyamar sebagai orang yang kita kenal, baik itu teman, rekan kerja kita, hingga organisasi atau bahkan perusahaan. Contoh dari teknik spoofing ini adalah email yang mengatasnamakan sebuah bank yang berisikan alasan bahwa akun kita diblokir hingga diharuskan mengganti password dengan segera di link yang telah dikirimkan, atau mengirim sebuah lampiran yang berisikan malware. Kemudian bagaimana sih dengan ciri-ciri dari email spoofing tersebut?
ada 2 ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Ciri yang pertama, memiliki tata bahasa yang buruk, banyak tipe atau ejaan yang salah. Ciri yang kedua, memiliki email attachment yang mencurigakan, contoh dengan format HTML atau X. Dan bagaimana sih cara mencegah dari email spoofing ini? Cara mencegahnya itu ada 4 langkah, antara lain sebagai berikut. Langkah pertama, mengaktifkan spam filter di email. Langkah kedua, mengecek lebih teliti pada alamat email apakah perusahaan tersebut menggunakan email bisnis. Contohnya saja di email support@supi.co.id atau Gmail gratisan, contohnya customerservice@gmail.com. Langkah ketiga yaitu mengaktifkan 2FA atau verifikasi 2 langkah di akun penting. Dan langkah terakhir yaitu langkah keempat, jangan asal langsung mengklik sebuah link. Lalu yang ketiga yaitu adalah caller ID spoofing. Dengan spoofing ID penelpon, penyerang dapat membuatnya seolah-olah panggilan telepon mereka berasal dari nomor tertentu, baik yang dikenal dan dipercaya oleh penerima atau yang menunjukkan lokasi geografis tertentu. Penyerang kemudian dapat menggunakan manipulasi psikologis yang seringkali menyamar sebagai seseorang dari bank atau dukungan pelanggan. Kemudian, contoh dari kasus caller ID spoofing yaitu adalah mendapatkan sebuah telepon masuk yang menggunakan nomor 021 1500 888 dan mengaku sebagai customer service Bank BCA. Padahal nomor halo BCA adalah 1500 888, sehingga dapat disimpulkan telepon yang menggunakan nomor dari 021 1500 888 adalah palsu. Lalu bagaimana sih cara mengatasi caller ID spoofing ini? Cara mengatasinya antara lain sebagai berikut. Menggunakan aplikasi caller ID and block, salah satunya Telos, untuk memblok panggilan yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir adalah SMS spoofing. SMS spoofing adalah SMS palsu yang dikirimkan dengan mengatasnamakan orang yang kita kenal, organisasi, atau bahkan perusahaan. Lalu bagaimana cara mencegah SMS spoofing tersebut? Antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, jangan langsung tergiur dengan suatu tawaran ataupun hadiah undian yang didapatkan. Yang kedua, jangan langsung mengklik link atau tautan yang ada di SMS. Jika butuh tindakan mendesak, cari tahu kebenarannya dengan mengunjungi website resminya. Dan yang terakhir, jangan memberikan data pribadi atau melakukan pergantian password selain di situs resminya. Mungkin sampai di sini saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.